Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum minallah wa rahmatu min ladunhu wa barakatuh. Saudara-saudara sekalian, eh, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Kullu amin wa antum bi khair, kullu sa'atin wa antum bi khair. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian halaman Al-Quran yang pada malam hari ini kita akan mengkaji halaman 601. Baik, teman-teman sekalian, jadi kita membuka database Al-Quran. Jumlah ayat pada halaman 601 ini ada 17 ayat. Kemudian jumlah kata, seluruh kata di dalam halaman 601, 77 kata, dan jumlah huruf 301. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tentang uh, pada halaman 601 ini tentang surah Wal Asri, kemudian tentang surah Al-Humah, Al-Fil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Saudara-saudara sekalian, wal asri ini adalah merupakan salah satu dari 3 surah yang paling pendek, ya. Jadi disebut surah pendek adalah surah dengan 3 ayat. Jadi wal asri ini adalah surah dengan 3 ayat. Wal asri ayat pertama, innal insana lafi khusrin, ayat kedua, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ini ayat yang ketiga. Selain wal asri, kita ada surah Al-Kautsar juga 3 ayat. Juga surah An-Nasr, Iza ja'a nasrullahi wal fath, juga 3 ayat. Jadi 3 surah ini adalah surah dengan 3 ayat, menjadi surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala, apa makna dari 3 ayat? Mengapa disebut 3 ayat dalam sebuah surah? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Jadi apabila kalian merasa ragu, ya meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu kepada Rasulullah, kepada Muhammad, fa'tu bisuratin mimithlihi, maka datangkanlah atau buatlah satu surah seperti surah-surah Al-Quran, yakni yang dimaksud satu surah dalam hal ini adalah dengan 3 ayat. Baik, saudara-saudara sekalian, kita masuk dalam analisa ayat-ayat Al-Quran. Wal asri. Wow. Di dalam ayat ini adalah wawul qasam atau yang disebut dengan wawul sumpah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa Allah menggunakan wawul qasam. Allah menggunakan wawul qasam sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala menampilkan lisanul Arab, ya. Jadi ini adalah uslub bahasa lisanul Arab. Wow, di dalam database admin guru ada 939 wow. Jadi ada 939 wow yang itu terbagi dalam, ada yang disebut dengan wow qasam, seperti wal asri, wal duha, wal laili. Kemudian wal fajri, ini disebut wawul qasam, waw yang bermakna sumpah.
Ada juga waw yang disebut dengan eh, waw ataf ya. Umumnya waw adalah waw ataf ya. Jadi waw yang mengikutkan yang lain ya. Biasa berarti dalam bahasa Indonesia disebut dan. Jadi eh, waw ataf itu adalah waw yang mengikutkan yang lain. Misalnya eh, eh, apa ya? Misalnya wow minal jinnati wan nas. Jadi jin dan manusia itu wawnya adalah waw ataf. Eh, Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an itu waquduhan nasu wal hijarah. Jadi neraka itu bahan bakarnya waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu al hijarah. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatafkan manusia dengan batu. Manusia dan batu ini adalah dua hal yang berbeda. Maksudnya tidak sejenis. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang lain. Jadi uh, apa namanya? Summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Jadi di ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa hati mereka itu mengeras seperti hijaro, seperti batu. Jadi yang dimaksud dengan waquduhan nas wal hijarah. Jadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu, artinya manusia dan manusia yang berhati keras sekeras batu. Jadi manusia yang walaupun belum sekeras batu dan manusia yang sekeras batu. Itu maknanya waquduhan nasu wal hijarah. Manusia ada kafir tapi tidak sekeras batu hatinya, ada juga memang kafir tapi hatinya sekeras batu. Jadi itu namanya waw ataf. Kemudian ada juga disebut dengan waul istinaf ya, waw yang menyambung dan selanjutnya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya dan selanjutnya. Waw yang menyambung ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat-ayat yang dimulai dengan waul istinaf itu mengharuskan kita mengambil ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya sangat berhubungan dengan ayat itu. Ini namanya waul istinaf. Pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan kepada teman-teman, saya ingin memberitahukan dan ini semoga menjadi maklumat bahwa ada sebuah wow yang mungkin baru pertama kali kita dengarkan yang disebut dengan wow samania. Wow samania. Wow yang menempel pada 8. Kita lihat di database ya. Wow yang menempel di kata samania dan disebut dengan wow samania. Baik, kita lihat di database. Di database kita lihat sama nih. Dalam Al-Quran ada berapa kata samania? Ini ada 4 kata samania. Baik, kita lihat di silakan buka surah apa ini? Al-Haqqah ayat 7. Di Al-Haqqah ayat 7 ada waw yang menempel sebelum samania. Allah katakan sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayamin husuma. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Jadi apa namanya menyiksa kaum apa namanya kaum Ad itu dengan 7 malam dan
8 hari. Wow ada wow samania. Untuk mengetahui wow samania ini kita lihat di surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi dikatakan, yaquluna salasatun, mereka berkata bahwa ashabul kahfi itu 3. Rabi'uhum kalbuhum. Yang 4-nya adalah anjingnya. Ini kenapa ini mana nih? Wa yaquluna khamsatun, dan mereka mengatakan ashabul kahfi itu 5. Sadisuhum kalbuhum. 6 adalah anjingnya. Nah, ini kita lihat di surah Al-Kahfi. Ya, jadi uh, yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala mengatakan 3 dan 4, salisatun rabi'uhum, ini tidak ada waw. Jadi salasatun rabi'uhum kalbuhum, 3, 4 dengan anjingnya. Kemudian yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Mereka mengatakan ashabul kahfi itu 5, 6 dengan anjingnya. Itu tidak ada waw di sana. Akan tetapi ketika Allah mengatakan wa yaquluna sab'atun, dan mereka mengatakan 7, di dalam apa namanya, wasa minuhum kalbuhum, di depan 8 itu ada wow. Allah katakan sab'atun wasa minuhum kalbuhum. Jadi dan 8. Jadi pada saat tadi 3, 4 tidak ada wow, 5, 6 tidak ada wow, tapi 7, 8 ada wow. Sab'atun wasaminuhum kalbuhum. Ini disebut dengan wow samania. Ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengingatkan ketika berbicara tentang 8, ada 8 yang pasti, ada 8 yang tidak pasti. 8 yang pasti adalah 8 yang dengan waw samaniyah. Ini namanya waw samaniyah, waw yang menunjukkan 8 yang disebutkan itu adalah pasti. Jadi jumlah ashabul kahfi itu adalah 7 orang dan 8 anjing dengan anjingnya. Dan itu pasti. Jadi perkataan-perkataan mereka, pendapat-pendapat mereka, atau hikayat-hikayat yang mereka kutip, ada yang mengatakan 3, 4 dengan anjingnya, ada yang mengatakan 5, 6 dengan anjingnya, tapi yang pasti, yang benar adalah 7 orang dan 8 dengan anjingnya. Ini yang disebut dengan waw samaniyah. Baik, teman-teman sekalian, itulah waw ya. Jadi ada waw qasam, ada waw ataf, ada waw ibtida, ada waw istinaf, dan ada waw samaniyah. Wal asri ini adalah pada waw qasam. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang qasam. Baik. Selanjutnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Khusrin dalam Al-Quran disebut 1 kali, sedangkan kata khosirah itu Allah sebutkan 6 kali. Kata khosirah, tetapi Allah menyebutkan 1 kali kata khusrin. Jadi teman-teman yang menyusun database, itu kita bisa harus membedakan antara isim dengan fiil. Jadi khusrin artinya tentang kerugian, sementara khosirah itu tentang merugi.
Jadi merugi artinya sesuatu perbuatan merugi, khasirah. Kita lihat di dalam database, nanti di dalam menyusun database, kita khasirah, kha 600, sin 60, kemudian ro 200. Jadi kita kosongkan di sini. Jadi ada 8 kata khos, ya, khosira ini ada 7 semuanya. Khusira ini satu. Jadi khusira ini adalah sebuah isim, sebuah kerugian. Jadi innal insana lafi khusrin, ini tentang manusia berada pada sebuah kerugian, bukan merugi. Manusia itu merugi bukan, tapi memang berada pada kerugian. Allah Subhanahu wa taala selalu menggambarkan tentang al-insan dalam gambaran yang negatif. Tidak ada kata kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu dalam pandangan Allah itu sesuatu yang sifatnya negatif. Sayangnya di dalam bahasa kita itu kebalikan dengan itu, kemanusiaan itu seolah-olah sesuatu yang positif. Jadi ini adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki lisanul Arab, bahwa memandang kemanusiaan itu adalah tentang sesuatu yang berkonotasi pada negatif. Jadi innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Kemanusiaan itu adalah pada kerugian. Jadi demikian apa namanya pengertian innal insana lafi khusrin. Jadi lafi ini sama, maksudnya sama posisinya dengan lafi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafi 29 kali dalam Al-Qur'an. Bukan hanya fi, tetapi Allah benar-benar memasukkan manusia lafi, sungguh berada pada kondisi yang khusri, kondisi yang benar-benar kerugian. Jadi itu al-insan. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu dengan ya bani Adam, ya. Allah tidak menyebut ya insan. Kenapa? Karena insan itu ada pada khusrin, ada pada konotasi yang negatif. Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut manusia dengan menyebut ya ayuhan nas, atau Allah menyebut ya bani Adam, wahai bani Adam. Karena pada anas atau pada bani Adam ini berkonotasi tidak negatif, ya, tapi al-insan, kemanusiaan itu sendiri adalah sesuatu yang berkonotasi negatif. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana uh, li rabbihi lakanud. Innal insana apa wa kana al insanu ajula, wa kana al insanu apa innal insana dhaifa khuliqa halua. Itu semua konotasi negatif. Jadi pada ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa kemanusiaan itu sungguh berada pada kerugian. Jadi ini bukan persoalan perbuatan, ini bukan persoalan merugi, perbuatan apa gerangan yang membuat manusia merugi, bukan tentang merugi, tetapi al-insan itu, ya, ke sisi-sisi kemanusiaan itulah yang Allah sebutkan khusrin, berada pada kerugian. Jadi yang tidak merugi adalah ketika manusia itu membangun dirinya menjadi bani Adam, menjadi manusia yang dinisbatkan kepada Adam, yaitu orang yang mendapatkan ilmu itu tidak merugi, ya. Jadi dia tidak dilihat dari sisi kemanusiaannya, tapi dilihat dari sisi keilmuannya. Jadi kemanusiaan itu lawannya atau sunainya adalah keilmuan. Jadi sesungguhnya kemanusiaan lafi khusrin, dan sesungguhnya keilmuan itu berada pada keberuntungan. Jadi kalau ada kerugian, maka keberuntungan ada pada keilmuan. Jadi disitulah manusia al-mu'allama Adam al-asma'a kullaha, Adam alaihissalam diajarkan ilmu untuk segala sesuatu. Jadi wa'allama Adama, Allah mengajarkan Adam segala sesuatu itu dalam rangka agar Adam meninggalkan sisi-sisi kemanusiaannya menjadi keilmuan, ya, menjadi ada pada derajat keilmuan. Nah, karena
itulah ketika Allah memanggil manusia, dia memanggilnya dari sisi keilmuannya. Ya Bani Adam, dinisbahkan kepada Adam. Atau Allah menyebut ya ayuhan nas, dan Allah tidak menyebut ya konotasi yang buruk. Ya misalnya ya ayuhal insan, uh, wahai manusia, dalam ayat itu disebutkan ya ayuhal insan, apakah yang membuatmu kadihun ila rabbika, apa yang membuatmu berpaling daripada Tuhan. Itu adalah seruan itu. Uh, ini mungkin dipahami. Kemudian yang ke selanjutnya, illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabari. Jadi saudara-saudara sekalian, amanu dalam Al-Qur'an disebutkan 975 kali. Amanu 257 kali. Kemudian hamilu ada 72 kali. As-solihat ada 61 kali. Amilu amanu wa abilus solihat itu disebutkan 51 kali. Jadi saudara sekalian, amilu sendiri jadi 72 kali, as-solihat adalah 61 kali. Kemudian amilus solihat, amanu wa amilus solihat itu disebutkan 50 kali. Ini adalah seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala yang selalu memanggil kita, hai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Artinya Allah menghendaki setiap keimanan, setiap orang beriman itu beramal soleh di setiap tempat, dimanapun dan kapanpun. Jadi orang beriman itu senantiasa membangun. Jadi amilus solihat artinya membangun. Jadi bukan amal soleh itu artinya amal soleh berbeda dengan amal hasanat ya. Amal soleh itu berbeda dengan amal hasanat. Amal hasan itu artinya amal baik. Soleh artinya membangun diri dan masyarakat. Kemudian kata watawasau. Watawasau disebutkan 4 kali. Kemudian watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa ada yang disebut watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, ada juga yang disebut watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, ini tentang umat Islam. Ini pure umat Islam, ini pure bagi umat Muhammad, yaitu senantiasa berwasiat dengan bil haqqi, yaitu dengan Al-Qur'an. Ini untuk Muhammad, tentang umat Muhammad. Adapun tentang wasawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, ini umat-umat sebelumnya, artinya bertawasaulah senantiasa selalu di dalam kesabaran dan dalam kasih sayang. Jadi umat-umat sebelumnya itu adalah memberikan kasih sayang marhamah. Adapun umat Muhammad SAW lebih dirinci lagi, lebih didetailkan lagi bahwa bertawasallah dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kasih sayang ya, al-marhamah yang tidak yang tidak ada batasnya. Jadi marhamah, jadi yang tiada batasnya ada pada al-haq, ada pada Al-Quran, hudan warahmatan, jadi lil mukminin. Jadi saudara-saudara sekalian, memahami sebuah kalimat itu harus dilihat dari sunaiyat ayat ya, atau masani, karena Allah katakan kitaban mutasyabihan masani. Baik, itu mungkin penjelasan kita di surah Wal Asri. Kemudian kita lanjut pada surah Wailul likulli humazatin lumasah. Saudara sekalian, kata wail di dalam surah wail ini bukan tentang neraka wail ya. Jadi ada orang mau banyak neraka wail. Dalam Al-Quran, dalam lisanul Arab, wail itu adalah tentang sebuah celaan, bahasa celaan. Dalam Al-Quran ada kata wailaka, ada kata aulalaka fa'aula,
itu artinya bahasa-bahasa celaan. Wail itu adalah bahasa celaan, bahasa celaan ya. Jadi wailun likulli humazatin lumasalah. Jadi artinya uh, sungguh tercelah ya, sungguh tercelah pada setiap orang yang humaza dan lumaza. Jadi uh, ini tentang bukan tentang neraka ya, ya bukan tentang neraka, tetapi ini tentang Allah Subhanahu wa taala mencela pada seluruh humazatin lumasa. Apa yang dimaksud humaza? Jadi dalam Al-Quran disebut hamazatis syayatin. Jadi ada yang disebut dengan hamazatis syayatin, yaitu orang-orang yang apa namanya berada dalam apa namanya ini hamazatis syayatin. Wailul likulli humazatin lumaza, artinya celakalah pada setiap orang yang selalu mengumpat ya, selalu membentak atau selalu apa namanya nih, selalu lumaza karena hamazatis syayatin ya, karena dia berada pada tipu daya atau apa namanya ya, dia merasa bagaimana ya, orang yang merasa misalnya orang merasa pintar, orang merasa di atas orang lain, itu disebut dengan humaza, humazatil lumaza. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Jadi seiring waktu manusia akan mengetahui ya sesuatu yang belum diketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala allamal insan malam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan manusia apa yang belum diketahui. Karena itu manusia yang ada hari ini kita tidak bisa melihat apa yang hari ini saja. Karena dari hari ke hari kita tidak tahu apa yang terjadi dengan manusia itu setelahnya. Orang kafir sekalipun uh, Allah mengatakan orang kafir sekalipun Allah katakan wa ra'aitan nasa fi uh, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang kafir pun kau akan melihat suatu saat nanti mereka akan masuk dalam agama ini dengan berbondong-bondong. Karena itu Allah katakan lakum dinukum waliyadin. Katakan kepada orang kafir itu silahkan agamamu dan untukku agamaku, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kenapa? Agar tidak namanya lumazah. Jadi tidak humazatil lumazah, tidak mencela orang lain. Allah mengatakan la yashar qaumun min qaumin. Janganlah mencela satu kaum dengan kaum yang lain. Kenapa? Karena kalian tidak tahu. Ya, kalian tidak tahu, kalian hanya melihat hari ini, kalian tidak melihat di masa mendatang. Jadi seperti apa mereka itu? Mereka itu mendapatkan pengetahuan karena bimururil waktu, karena perjalanan waktu. Jadi wailul likulli humazatin lumazah. Ini mengajari kita bahwa kehidupan Islam itu bukan kehidupan yang suka mencela orang lain, yang suka menghina orang lain ya. Karena asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kita tidak menyukai sesuatu pada hari ini tetapi dia baik bagi kalian. Wailul likulli humazatin lumazah. Itu yang disebut dengan lumazah. Kemudian saudara sekalian, yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Pada ayat ini kita dipertemukan dengan kata wa ma adraka. Seluruh Al-Quran adalah lisanun Arab. Seluruh Al-Quran terbiasa, semua kosakatanya biasa disebutkan oleh orang Arab. Ya, akan tetapi berbeda dengan kata yang di depannya ada aderoka. Allah katakan wama aderoka, kamu tidak pernah tahu mal hutoma, apa itu hutoma. Kata hutoma adalah salah satu kata yang tidak pernah orang Arab sebut sekalipun. Kata hutoma. Ya, jadi di seluruh kata dalam Al-Quran biasa disebut oleh orang Arab kecuali kata yang ada ma adraka. Allah mengatakan wa ma adraka, kamu tidak tahu tentang al-hutama. Adraka dalam Al-Quran disebut wa ma adraka ada 13 kali. Jadi ada 13 kata
di dalam Al-Quran yang tidak diketahui oleh orang Arab, walaupun mereka lisanul Arab. Ini adalah lisanul Arab. Ya, wallahu alam apakah orang Arab dibuat lupa dengan ayat dengan itu, tapi mereka tidak pernah melisankan 13 kata ini, yaitu wama adraka, apa itu hutama, apa itu Lailatul Qadar. Orang-orang Arab tidak pernah mengetahui sebelumnya. Wa madraka mal qari'ah, apa itu qari'ah, apa itu al-haqqah. Itu adalah kata-kata yang tidak pernah diketahui oleh orang Arab. Jadi uh, di dalam Al-Quran ada kata wama adraka yang artinya kamu tidak pernah tahu mal hutama, apa itu hutama. Uh, Sebagai bentuk sunaiyat di dalam Al-Quran ada namanya yudrika, wama yudrika la'allahu yazakka. Jadi yudrika adalah tidak diketahui. Jadi yudrika itu artinya tidak diketahui, tetapi bisa saja diketahui. Itu namanya yudrika. Wama yudrika la'allahu yazakka. Engkau tidak tahu, bisa saja dia bagus, bisa saja dia memang tidak bagus. Tapi tentang wama adraka ini benar-benar secara mutlak tidak pernah diketahui oleh orang Arab. Wama adraka mal hutama. Kamu tidak pernah tahu apa itu hutama. Apa itu hutama? Allah menjelaskannya, narullahil muqada allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah. Jadi innaha 'alaihim muqsadah. Jadi neraka itu adalah tentang api narullahi al-muqadah. Narullah, api Allah Subhanahu wa taala yang sangat apa namanya? Al-muqadah. Uh, Karakter api ini disebut innaha alaihim muqsadah. Api ini menutupi. Muqsadah artinya menutupi. Dalam Al-Quran, dalam bahasa, menutupi itu ada dua namanya menutupi. Ada namanya menutupi menutupi sesuatu yang bisa dikunci dengan kunci, itu namanya menutupi. Jadi menutupi itu namanya menutupi. Ada juga namanya menutupi tanpa dikunci. Menutupi artinya memenuhi. Itu namanya menutupi. Jadi sehingga mereka tidak terlihat. Ini namanya innaha alaihim musada, api itu menutupi mereka. Api itu menutupi mereka sehingga mereka tidak terlihat. Jadi bukan ada tutup rapatnya seperti yang ada dalam terjemahan. Allah katakan musada. Seperti anjing Al-Kahfi, Ashabul Kahfi disebut apa namanya? Mereka di Allah menyebutnya wa kalbuhum basitun bil wasid, ya. Jadi anjingnya itu menutupi, ya. Anjingnya itu menutupi jalan masuk ke dalam goa. Jadi menutupi bukan artinya anjing itu menutup jalan goa, tidak, tetapi dia berada di bil wasid. Jadi kalbuhum basitun uh, apa namanya bil wasid. Dia itu menutupi jalan keluar. Biasa kalau ada orang mau masuk terus ada orang duduk mau masuk pintu, ada orang duduk di pintu, biasa disebut menutupi pintu. Jadi dia bukan menutupi, tapi dia menutupi jalan masuk sehingga tidak bisa keluar. Itu namanya muqsadah. Apa namanya? Gambaran api neraka itu adalah muqsadah, gambaran tentang api yang menutupi eh, semua penghuni neraka. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Baik, kita lanjut ke surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
alam taroh, tidakkah engkau melihat bagaimana yang tampak ya, bagaimana bagaimana gambarannya, bagaimana tampakannya perbuatan Tuhanmu terhadap Ashabul Fil. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Artinya dari lahir sampai umur 40 tahun beliau belum menjadi Rasul, beliau belum mengetahui wahyu, beliau hanya sosok manusia biasa dan seorang nabi, tapi belum menjadi Rasul, belum mendapatkan wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya peristiwa Ashabul Kahfi, peristiwa datangnya Abraham mau menyerang Mekah waktu uh, itu terjadi di tahun kelahiran Rasulullah sehingga disebut tahun gajah. Jadi Rasul lahir itu di tahun gajah, yaitu tahun itulah datang Ashabul Fil. Lalu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alam taroh? Tidakkah kamu lihat? Jadi kata alam taro dalam Al-Quran ini bukan tentang melihat secara langsung. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melihat Ashabul Kahfi. Ya, bagaimana kata alam taro ada sementara Rasulullah Ashabul Fil ya, Ashabul Fil ini terjadi sebelum Rasulullah lahir. Bagaimana namanya alam taro. Jadi taro itu bermakna tidakkah kalian bukan melihat mata kepala tetapi melihat dengan apa namanya memandang ya, bagaimana pandanganmu alam tarah, tidakkah kalian memiliki pandangan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tentang Ashabul Fil. Saudara-saudara sekalian, Ashabul Fil jadi walaupun itu terjadi di bukan di orang Arab ya, bukan di negeri kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala alam tarah, tidakkah kalian memiliki pandangan ya, tidakkah kalian memiliki pandangan walaupun itu di kaum kita, tapi tidakkah kita memiliki pandangan terhadap Ashabul Fil, tentang terhadap pasukan gajah. Saudara-saudara sekalian, pasukan gajah Allah ingin kita menghadirkan sebuah pandangan bahwa Allah sedang menggerakkan langit ya. Allah fa'ala rabbuka, Allah yang menggerakkan langit untuk menghancurkan Ashabul Fil. Jadi ini kita harus menghadirkan sebuah pandangan bahwa bisa jadi atau bisa saja Allah menggerakkan langit sebagaimana Allah menggerakkan apa namanya burung ababil untuk menghancurkan Ashabul Fil. Jadi ini tentang fa'ala rabbuka. Ini tentang perbuatan Tuhanmu. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, pada perang Badar, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggerakkan langit untuk menghancurkan pasukan Abu Jahal? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diserang dalam kondisi eh, sangat sedikit jumlahnya, yaitu cuma 314 orang. Sementara pasukan Abu Jahal ini 1.000 orang dengan senjata lengkap. Kenapa tidak ada fa'ala rabbuka? Ya, kenapa tidak muncul? Kenapa tidak Allah tidak apa namanya? Tidak menggerakkan burung ababil sehingga menjadikan seluruh pasukan Abu Jahal itu ka'asfi ma'kul. Sebagaimana ka'asfi ma'kul seperti daun-daun yang dimakan ulat ya, dalam terjemahan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Mengapa Allah tidak menggerakkan burung ababil untuk melindungi Rasulullah sementara dulu Allah pernah menggerakkan burung ababil untuk menghancurkan Ashabul Fil. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita memiliki taroh, alam taroh, memiliki sebuah pandangan, ya. Jadi milikilah sebuah pandangan kenapa Allah menghancurkan Ashabul Fil, kenapa Allah tidak menghancurkan Abu Jahal. Pada perang Badar, Abu Jahal datang dengan 1.000 orang. Memang Allah Subhanahu Wa Taala menolong Rasulullah dan menjadikan Rasul menang pada perang Badar, akan tetapi tidak seperti yang terjadi pada Ashabul Fil, yaitu ka'asfi ma'kul. Abu Jahal pulang dengan apa? Pasukan Abu Jahal hanya 70 yang tewas, 70 yang ditawan, selebihnya mereka pulang dengan selamat. Jadi tidak dihancurkan agar kita menghadirkan sebuah pandangan alam taroh. Tidakkah kalian memandang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan di ayat yang lain bahwa iman dan kafir itu adalah pilihan manusia.
Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Yang Allah tidak inginkan adalah kezaliman, fala udwana illa 'ala zalimin. Jadi hanya kezaliman. Karena itu, karena itu apa namanya? Kita tidak bisa menjadi tadi ya senada dengan humaza, senada dengan wailul likulli humazatil lumaza. Kita tidak boleh mencela atau mengumpat atau merendahkan orang lain hanya karena uh, iman dan kafir ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan la ikraha fiddin ya. Jadi la ikraha fiddin karena itu adalah bagian dari masyiatullah. Seandainya Allah mau, walau sya Allah, kalau Allah mau, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Semua orang di bumi ini akan beriman, semuanya tanpa kecuali. Kalau Allah mau, ya berarti Allah memang tidak mau semuanya orang beriman. Kalau Allah mau beriman, semua pasti beriman. Tidak perlu ada rasul, tidak perlu ada kitab. Semua beriman, kun fayakun. Ya, tetapi Allah memang mau manusia itu berbeda, ada beriman, ada tidak beriman, agar agar di antara mereka itu menjaga agar tidak terjadi kezoliman saja, ya. Jadi tidak saling menzolimi. Ya kalau kufur kufur silakan, mau mukmin mukmin, ya. Tetapi jangan saling menzolimi. Saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut dengan alam taro. Allah membedakan kata alam dengan awalam yaro. Dalam Al-Quran ada awalam yaro. Ini tentang melihat langsung. Allah akan menggunakan awalam. Tidakkah mereka melihat langsung? Awalam yaro. Awalam yaro ila tayri fawqahum. Tidakkah mereka melihat langsung pada burung-burung yang ada di atasnya? Yakubitna. Tetapi tentang memiliki pandangan, Allah pakai alam taro, tidakkah mereka memiliki pandangan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah tidak menggunakan kata alam yaj'al makrahum. Jadi Allah tidak mengatakan makar. Jadi ashabul fil benar-benar kaidah, benar-benar datang, bukan hanya mengancam, tapi benar-benar datang dengan pasukannya untuk menyerang penduduk Mekah. Jadi Allah katakan alam yaj'al kaidahum, bukan hanya ancaman, bukan Allah katakan alam yaj'al makruhum. Dalam Al-Qur'an ada namanya makar, ada namanya kaidah. Jadi kaidah itu artinya ancaman uh, uh, ancaman yang benar-benar dijalankan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengancam untuk menghancurkan patung-patung Raja Abraham. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan la akidanna asnamakum, la akidanna asnamakum, saya akan berbuat pada patung-patung kalian. Jadi kaidah artinya perbuatan yang benar-benar dilakukan. Kalau makar itu artinya sebuah perbuatan ancaman untuk berbuat sesuatu tetapi tidak pernah terjadi. Allah katakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi mereka buat makar, Allah juga buat makar. Jadi Allah lah sebagai pembuat makar. Nabi Nuh diancam dengan makaran kubara, makar yang sangat besar oleh kaumnya. Tapi yang terjadi justru ancaman Nabi Nuh yang terjadi yaitu menenggelamkan doa Nabi Nuh yang menenggelamkan kaumnya. Jadi uh, jadi kaidah artinya sebuah tindakan yang benar-benar uh, terjadi. Warsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfi ma'kul. Jadi Allah sebut faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi mereka seperti asfin, seperti uh, apa ya? Seperti daun-daun yang makul, yang termakan. Allah ingin memberikan gambaran
tentang bagaimana peristiwa penghancuran mereka itu. Mereka itu asfin, ya, keasfin. Maksudnya keasfin, daun itu artinya daun-daun itu disebut asfin adalah kalau daun itu sudah memiliki nafas. Mereka itu masih bernafas, ya. Allah ingin memberikan gambaran dengan kata ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Rahman, wal habbu zul asfi. Jadi wal habbu zul asfi war raihan. Jadi al-asfi, jadi seolah-olah menggambarkan bahwa mereka itu masih bernafas, ya, bernafas, mereka dikena dengan batu-batu hijarah min sijil, itu dalam kondisi mereka masih bernafas, terengah-engah, mereka itu kena kena batu itu. Faja alahum ka'asfin ma'kul. Jadi ini uh, untuk menegaskan bahwa ayat atau pemilihan kata dari Allah Subhanahu wa taala benar-benar sangat detail sehingga peristiwa itu dengan kata ka'asfin itu bisa menggambarkan setidaknya bagi orang Arab itu liyubayyina lahum itu sangat jelas bagi mereka kata ini. Ka'asfin ma'kul sangat tergambar bagi mereka bagaimana peristiwa tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi bagaimana mereka dilempari dengan batu-batu dari sijil itu ka'asfin ma'kul. Jadi mereka uh, gambarannya mereka ini adalah orang yang bernafas terengah-engah, mungkin mereka ini berlarian ke sana kemari dan mereka dihantam dengan hijaratin min sijil. Saudara-saudara sekalian, inilah beberapa kandungan dan penjelasan yang admin guru bisa jelaskan dalam halaman 601. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Padan. Ini admin guru kurang. Ini teman-teman. Ternyata ada Pak Adnan Masri. Silakan. Host juga silakan bertanya, host. Baru datang dari luar kota. Oh. Baik ya. Jadi kita dari tadi ini alhamdulillah sudah membahas halaman 601 tentang surah Wal Asri, surah Humazah, dan surah Al-Fil. Ada beberapa poin tadi yang mungkin pertama kali mungkin kita dengarkan yaitu tentang waw ma'iyah. Waw samaniyah. Jadi di sini ada wal asri ini waw kasam dan di Al-Quran itu ada juga namanya waw samaniyah. Waw yang ada pada kata delapan, sebelum kata delapan, sebelum kata samania atau ini waw ini bermakna pasti. Jadi disebut tadi dalam ayat salah satu rabiuhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum itu tidak ada waw di antaranya. Yaquluna salah satu rabiuhum mereka berkata tiga ashabul kahfi itu jumlahnya tiga orang empat dengan anjingnya itu tidak ada wawnya. Kemudian mereka mengatakan khamsatun sadisuhum kalbuhum mereka itu lima enam dengan anjingnya tidak ada wawnya. Tetapi ketika mengatakan sab'atun wasaminuhum ada wawnya. Jadi tujuh. Jadi ini namanya waw samania. Waw yang memastikan jumlah ashabul kahfi itu adalah tujuh orang dan delapan dengan anjingnya. Ini namanya waw samania. Sebagaimana juga dalam penghancuran kaum Ad, Allah katakan sab'a layalin tujuh malam wasamania wasamania
wasamaniyata ayyam, dan 8 hari. 7 malam dan 8 hari itu artinya kabar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepastian ya tentang berapa lama angin topan yang menghancurkan itu kaum Ad ya, terjadi 7 malam 8 hari tidak putus-putus. Jadi mereka itu diputar oleh kaum Ad, itu diputar oleh angin puting beliung salah, jadi rihin sarsar selama 7 malam 8 hari. Jadi wawnya ada waw samania, waw 8. Kemudian poin tadi juga ada poin tentang khusrin. Jadi ini bukan tentang merugi, bukan tentang perbuatan merugi. Manusia itu merugi bukan, tetapi ini tentang karakter al-insan ya, kemanusiaan itu ada pada kerugian. Sementara menjadi Bani Adam, menjadi karakter apa namanya berilmu dinisbahkan kepada Nabi Adam, itulah namanya berada pada beruntung. Jadi manusia itu kalau tidak berilmu tidak beruntung. Jadi manusia itu kalau tidak berilmu, tidak paham kehidupan, itu tidak beruntung. Jadi kalau manusia berada pada kemanusiaannya, mereka itu merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri ini untuk kita, untuk umat Muhammad, untuk umat-umat sebelumnya Allah mengatakan watawasau bil bis sabri watawasau bil marhamah. Jadi al marhamah. Jadi Allah katakan bertawasaulah dalam kesabaran dan marhamah. Marhamah ini adalah bentuk kata dari setimbang dengan maf'alah, artinya banyak. Jadi Allah katakan al-yamin, kanan, ada maimanah ya, banyak kanannya. Jadi madrasah, madrasah itu artinya banyak pelajaran. Maktabah artinya banyak menulis. Ya, itu namanya makbarah, artinya banyak kuburan. Jadi kubur, makbarah, banyak kuburan. Artinya maf'alah, setimbang dengan maf'alah. Marhamah artinya banyak kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala membuat dari manusia Adam sampai sampai di umat Muhammad ini, mereka menjadi marhamah agar banyak memberikan kasih sayang. Tetapi sampai kepada kita Allah katakan bil haq, dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah hudan warahmah. Al-Quran adalah kasih sayang yang sesungguhnya, yang sudah Allah detailkan, yang sudah Allah rinci. Inilah marhamah, semua ada dalam Al-Quran. Al-Quran adalah syumuliyah. Al-Quran mengandung seluruh marhamah. Al-Quran mengandung seluruh yang banyak kasih sayang tadi itu. Jadi watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, bermakna berwasiatlah pada Al-Quran karena Al-Quran mengandung marhamah yang sempurna. Kemudian apa tadi tentang surah Humazah, ini tentang Wail ya. Wail ini adalah ingin apa namanya memperbaiki bahwa tidak ada namanya neraka Wail. Neraka itu adalah neraka Jahanam dan Jahim. Tidak ada namanya neraka Wail. Wail itu adalah ungkapan bahasa, ini uslub bahasa orang Arab yang Allah Subhanahu wa taala abadikan, bahwa orang Arab itu suka berbahasa apa ya, mencelah ya. Wail itu artinya wailakum, dalam Al-Qur'an ada wailakum, wailaka, dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada wailaka, ada aulalaka fa'aula, yaitu bentuk jamak dari kata wail, aulalaka fa'aula, wail bagimu, wail bagimu. Wail artinya celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Atau bahasa yang lain lah. Bahasa, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa jelek, bahasa buruk ya. Bahasa umpatan. Ya, kalau bahasa Indonesia. Wailun likulli humazatin lumasa. Allah juga mengumpat orang yang suka mengumpat. Jadi wailun, bahasa ungkap apa, sebuah bahasa apa umpatan bagi orang yang suka mengumpat. Banyak orang di dunia ini suka mencela orang lain, suka mengumpat. Allah mencelanya dengan surah ini. Wailun likulli humazatin lumaza. Allah mengumpat orang yang suka mengumpat. Jadi siapa yang suka mencela orang, maka dia pun dicela oleh ayat ini. Wailun likulli humazatin lumaza.
Kemudian ada kata tadi muqsadah. Ini kata muqsadah ini tentang memenuhi. Jadi api neraka itu muqsadah, memenuhi. Tidak bisa kita tidak bisa kita ya, nauzubillah bizalik, dari api neraka. Tidak bisa manusia itu yang masuk neraka itu keluar atau lepas dari eh, api neraka, karena api neraka itu muqsadah, innaha alaihi muqsadah, memenuhi mereka. Kemudian tentang tadi poin alam taro kaifa, ini artinya ini kita mendapatkan poin bahwa Allah ingin kita memiliki sebuah pandangan tentang bagaimana kalau Allah berbuat. Seperti Ashabul Fil. Kalau Allah berbuat, maka orang akan seperti ashabul fil, ka'asfi ma'kul, seperti daun yang betul-betul termakan. Kalau Allah yang berbuat. Jadi Allah membiarkan sekarang ini manusia baik dengan segala perbedaannya, Allah membiarkannya tidak bergerak. Karena kalau Allah bergerak, maka akan seperti ashabul fil, ka'asfi ma'kul. Jadi Allah tidak bergerak. Jadi ini mungkin nanti, bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kana haqqan 'alal mu'minina wa kana haqqan 'alallahi nasrul mu'minin? Bukankah Allah berhak menolong orang mukmin? Allah mengatakan nasrul mu'minin, bukan nasrul muslimin ya. Jadi nanti kita membahas tentang itu. Itu mungkin kalau ada pertanyaan. Baik, karena admin guru malam ini ada agenda untuk jadi kita cukupkan dulu pertemuannya. Bagi yang tidak sempat untuk mengikuti Zoom, nanti mungkin bisa disimak melalui YouTube, insya Allah. Tuan Guru, Yeah. nah maaf ini aduh baru Oh iya iya. ini bisa buka ini. Iya iya. Hanya di luar konteks mungkin ini ya. Ya boleh Saya boleh boleh boleh. masih teringat di pertemuan kemarin di akhir-akhir pembahasan itu yang Ya apa namanya membahas tentang bahwa ilmu sihir dan ya penyakit ain itu sudah berhenti di zaman Nabi Musa apa itu atau di zaman iya. Nabi Sulaiman itu. Nah, itu ada ayatnya itu apa yang menjelaskan di surat apa gitu biar nanti kalau kita menjelaskan menerangkan gitu ada hujahnya begitu. Oh Gitu. iya. Jadi jadi begini ya. Jadi memang memang Al-Quran butuh ditadabburi, dan eh, apa namanya, kesimpulan-kesimpulan yang seperti itu sebenarnya bagian dari hasil pentadabburan kita. Allah katakan, jadi Fir'aun itu mendatangkan kullu artinya semuanya tanpa kecuali, kullu saharin alim. Jadi kullu saharin alim, semua penyihir yang alim, yang sangat hebat, ya, yang sangat tinggi ilmunya, ilmu sihirnya itu. Jadi kullu semuanya, ya tanpa kecuali, tidak ada lagi setelahnya. Lalu Allah katakan, ya, lalu setelah mereka semua ada tanpa kecuali, Allah katakan ma'atakum min sihrin, ya, apa, innallaha sayubtilu, sihir apapun itu Allah akan membatalkannya. Jadi sihir benar-benar batal semuanya. Penyihir yang hebat, ya, ini mah Fir'aun, ya, ini tentang kerajaan sangat besar, ini tentang raja yang sangat besar yang mendatangkan seluruh penyihir, dan dikatakan di situ kullu sahari, apa, dikatakan di situ ma atakum min sihirin fa innallaha sayubtilu. Allah juga katakan uh, la yuflihus sahiru haitsu ata, ya, la yuflihu sahiru haitsu ata, tidak akan berhasil penyihir dari manapun dia caranya, bagaimanapun caranya, tidak berhasil. Kemudian dalam konteks itu juga Allah mengatakan apa namanya,
innallaha la yuflihu kaidu sahir. Jadi Allah tidak akan yuslihu kaidu sahir. Tindakan ya, jadi dalam hal jadi semua ada di ayat-ayat tentang Musa dan ayat ini uh, misalnya kenapa sekarang itu begitu banyak, masih banyak sekali ya, ya pikiran tentang santet, pikiran tentang guna-guna masih banyak sekali ya, bahkan di kalangan muslimin, sehingga muncul namanya banyak meruqyah 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 meruqyah. Kenapa sampai ini? Kenapa seolah-olah ayat-ayat ini lewat begitu saja, seolah-olah tidak diyakini. Allah memang mengatakan anna nasakanu bi ayatina la yuqinun. Manusia itu pada dasarnya tidak yakin pada ayat kami. Allah katakan la yuflihus sahiru haitsu ata, seolah-olah ini memang tidak diyakini, dan mereka mengatakan bahkan Nabi dikatakan itu pernah disihir, ya. Nabi katanya pernah disihir, dan kita silakan buka semua buku-buku sejarah, buku ini. Nabi katanya pernah disihir. Ini untuk membenarkan maklumat-maklumat bahwa ada namanya sihir. Ya, sihir tidak ada sejak Musa, dan Nabi tidak pernah disihir. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka fi ayunina, berada dalam pengawasan Allah. Berada dalam pengawasan Allah. Bagaimana Muhammad bisa disihir? Allah dan mengawasinya langsung. Allah mengatakan terhadap Muhammad apa maksum, ya, maksum alinas, inna ya'simukan na'simuka minan nas, ya, kami me, melindungimu dari manusia. Bagaimana bisa ada orang yang menyihir Nabi? Jadi eh, itu 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 apa namanya, bagian dari tadabbur Al-Quran. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa eh, Nabi di sini itu sampai 6 bulan ya. Jadi eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang, apa kata orang-orang kafir terhadap Nabi, ya. Allah mengatakan bahwa yang kalian ikuti, iya tabiuna, yang kalian ikuti tidak lain adalah rajulun mashura, laki-laki yang disihir. Jadi sesungguhnya orang yang mengatakan ungkapan bahwa Nabi pernah disihir, ini sama dengan ungkapan orang kafir, di mana Nabi dulu pernah disebut mashura, kena sihir. Ya, Nabi kena sihir. Ini adalah ungkapan orang-orang kafir. Ya, kena sihir, kena sihir, kena sihir, mashura, mashura, itu ungkapan orang-orang yang tidak yakin pada ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada namanya mashura, tidak ada namanya orang kena sihir, tidak ada namanya mashura. Kemudian apalagi ya? Eh, apalagi ya kalau kita melihat ya misalnya tentang Nabi, ya, ini untuk siapa tahu maklumat ini lewat. Nabi katanya tersihir itu sehingga turun kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak, ya. Ya, jadi ini adalah penjelasan sebab nusul yang sangat tidak nyambung. Kenapa? Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak itu turun di Makkah, itu Makkiyah. Itu surah Makkiyah. Sementara mereka mengatakannya sendiri, Muhammad disihir itu di Madinah oleh Yahudi lagi. Jadi ini apa-apa itu lari ke Yahudi, ya. Apa-apa larinya ke Yahudi. Kalau sesuatu yang buruk-buruk langsung ke Yahudi. Ya. Jadi eh, itu bukan di Madinah turun. Bagaimana bisa dikatakan itu adalah asbabun nusul, ya? Sementara turun itu adalah surah Makkiyah. Jadi bukan turun di Madinah. Kemudian di Madinah itu yang menyihirnya katanya orang Yahudi lagi. Di mana ada tetangga, ya, tetangga Rasulullah yang Yahudi? Di mana tetangga Rasulullah? Di mana Yahudi?
di Madinah. Di Madinah tidak ada Yahudi setelah perang Khandaq. Mulai Yahudi Bani Qainuqa diusir ke, sebelum apa namanya setelah perang Badar itu, kemudian Bani Nazir setelah perang Badar, setelah perang Khandaq Bani Kainu apa Bani uh, Nazir ini Bani uh, Bani Kainuka diusir oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada Yahudi di Madinah. Bagaimana bisa ada yang sihir dan bagaimana bisa dikatakan tetangga Rasulullah. Jadi ini banyak sekali maklumat-maklumat yang kalau kita ulas tentang itu seperti kata orang tidak ada kebohongan yang sempurna. Selalu ada pertentangan-pertentangan di balik itu. Jadi tentang Kalau sekali lagi tentang yang di surah Al-Baqarah yang tentang yang pembahasan sihir yang ada Harut wa Marut itu, kalau nggak salah itu ujung kata Harut wa Marut itu ya tentang sihir kalau nggak ya salah. Itu di zaman siapa Mulki itu? Sulaiman ya. Jadi wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ikutilah apa yang dibacakan atau apa yang diceritakan oleh syayatin pada setan-setan itu tentang mulki Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan wa maka para Sulaiman, Sulaiman itu tidak kafir. Kenapa ayat ini ada? Padahal Sulaiman nabi, ya. Wa maka para Sulaiman, adakah memang nabi yang kafir? Allah katakan wa maka para Sulaiman. Jadi tentang Harut Marut ya, wama Allah katakan wama anzalna alal malakaini bibabil Harut wa Marut. Kami Allah katakan ma ini bukan manafi, ya bukan ma, ma mausul, bukan dan yang bukan bermakna yang, tetapi ini manafi, ini menafikan. Kami tidak pernah, Allah mengatakan wama unzila, saya tidak pernah menurunkan Harut dan Marut. Tidak ada namanya Harut dan Marut. Ya, Allah mengatakan, Allah mengingkari tidak ada namanya Harut dan Marut. Harut dan Marut itu adalah tentang dua malaikat yang ada dalam cerita orang-orang Babilonia. Tidak ada namanya malaikat itu, tidak ada benar-benar malaikat namanya Harut dan Marut. Tidak ada malaikat Harut dan Marut. Wa ma unzila alal malakaini bi Babil, Harut dan Marut ini ma manafi, bukan ma mausul. Bukan ma yang berarti yang, bahwa malaikat yang turun di Babil itu bernama Harut dan Marut. Bukan yang, ini tentang tidak. Jadi sebagaimana maka para Sulaiman, tidak kafir Sulaiman. Ini bukan yang kafir Sulaiman. Ini tidak kafir Sulaiman. Allah katakan wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Tidak ada malaikat yang diturunkan di Babil bernama Harut dan Marut. Itu cuma cerita orang Ababil. Tidak ada malaikat itu berucap pun harus dengan izin Allah. Itu malaikat. Malaikat itu layak. Jadi malaikat itu tidak seperti manusia yang ada bermaksiat, yang bisa diserupakan dengan kehidupan manusia. Malaikat itu tidak memiliki apa namanya layak sunallah yauma ya, apa dalam Al-Quran disebutkan Innallahur Rahman. Jadi malaikat itu tidak pernah bicara kecuali apa yang diizinkan Ar-Rahman. Dia tidak seperti manusia bisa bebas bicara apa saja yang dia kehendaki. Kemudian waqala sawaba, malaikat itu berkata yang benar saja. Tidak pernah malaikat berkata tidak sawaba. Tidak pernah malaikat berkata tidak sawaba. Ini sudah dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Itu mendapatkan poin-poinnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut Harut, tidak pernah ada namanya Harut dan Marut. Tidak pernah tidak ada namanya malaikat Harut dan Marut. Allah katakan wama, dan ini adalah manafi, bukan ma mausul. Itu penjelasannya. Jadi Harut dan Marut dalam Israiliyat, jadi Allah seolah-olah ingin memberikan
penjelasan bahwa Israeliat itu jangan dipegang, jangan dipahami, jangan dipercayai. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala, orang-orang yang membuatnya disebut oleh Allah syayatin. Wattaba'u, ikutilah ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi ini setan-setan manusia. Jadi setan-setan manusia menciptakan maklumat-maklumat yang seperti itu. Wattaba'u ma tatlus, ini namanya wawul istinaf. Jadi ikuti apa ayat sebelumnya. Itu ada ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya jadi wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Sebelumnya mengatakan walamma ja'ahum rasulun. Jadi ini waw istinaf. Jadi masuk waw istinaf, waw yang mengharuskan kita untuk mengambil ayat sebelumnya. Ini bukan waw itibda. Wattaba'u, jadi kita harus mengambil ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan wama ja'ahum walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabaza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Jadi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Jadi ketika datang Rasulullah, jadi orang-orang utul kitab itu membuang itu Al-Qur'an itu. Jadi membuang artinya tidak memperdulikannya, lalu mereka mengambil cerita-cerita dari setan-setan mereka, wattaba'u, dan mereka mengikuti itu. Jadi itu Israiliyat yang mereka ikuti, Al-Qur'an yang mereka parkir. Jadi mulai hari ini kita parkir itu semua maklumat. Kita parkir semua maklumat yang bukan dari Al-Quran. Jadi mestinya begitu. Bukan Al-Quran yang malah diparkir, kemudian maklumat-maklumat Israiliyat itu yang diyatlu. Wattaba'u, mereka mengikuti ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Wa ma unzila alal malakaini. Sulaiman tidak kafir. Allah tidak pernah menurunkan Harut Marut. Jadi Allah tidak pernah menurunkan dua malaikat di Babil, Harut dan Marut. Jadi itu ceritanya Israiliyat. Ya, bukan al-haq. Jadi ini namanya wawul istinaf, waw yang mengharuskan kita mengambil ayat sebelumnya. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lima ma'ahum nabaza fariqum minhum. Jadi mereka memarkir, mereka tidak mengambil itu. Ya, mereka untuk justru mengikuti mata telus syayatin ala mulki Sulaiman. Itu mungkin yang bisa. Baik, teman-teman sekalian, kajian kita mungkin kita cukupkan karena sudah lebih banyak memperkaya database Al-Quran kita, insya Allah. Jadi semua teman-teman setidaknya benar-benar melihat kosakata Al-Quran itu sebagai sebuah keagungan, sebagai sesuatu yang betul-betul layak dipelajari, ditadaburi kata demi kata, dan mengangkut kata demi kata itu ke dalam benak kita, dan memarkir semua maklumat, ya, parkir saja semua maklumat yang bukan berasal dari Al-Quran. Karena jangan sampai kita kena tadi ayat wa taba'u ma tatlus syayatin, justru kita mengikuti apa yang diceritakan oleh syayatinil insi, setan-setan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan al-haq. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yamsi, Al-Quran berjalan. Rasul nanti di akhirat memperdulikan Al-Quran semata-mata. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul tidak pusing dengan kitab apapun selain Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitupun dengan hisab nantinya tidak akan menghisap, tidak akan ditanya kitab apa yang pernah kau pelajari. Tidak ada kitab yang lain kecuali Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala yauma yud'a kullu unasin. Jadi semua manusia akan diminta nanti bikitabiha, dengan kitabnya, satu kitab, bukan bikutubi,
bukan bukan bikutubiha dengan kitab-kitabnya. Manusia satu kitab. Bikitabiha, dan kitab kita adalah Al-Quran. Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan kita beriman dan kita meyakininya. Allah mengatakan wallazina amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu beriman pada Al-Quran. Jadi mempelajarinya, mentadaburinya, afala yatadabbarun Al-Quran am ala uh, qulubin akfaluha. Mengapa tidak ditadaburi Al-Quran? Adakah penutup dari pikiran kita? Adakah yang menutupi? Adakah kitab-kitab yang lebih bagus dari Al-Quran? Ini mungkin saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dalam bahasan halaman demi halaman Al-Quran. Dan semoga kita dimudahkan untuk menemukan kandungan yang sangat dekat atau yang paling dekat dari yang Allah kehendaki. Wassalamualaikum ala Muhammadin wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakumullah khair.